Mbaknya mau duduk sebelah mana? Di sini. Di sini ya, silakan. Baik, selamat siang Mbak. Siang Pak. Apa yang tahu ini tadi perjalanan dari mana? Dari rumah atau dari? Iya saya tadi dari rumah. Oh, dari rumah ya. Oh. Mbaknya ini masih startnya masih siswa, mahasiswa atau sudah bekerja? Saya kebetulan mahasiswa. Kuliah di mana? Saya kuliah di Winsal 3 Pak. Oh, Winsal 3 di kampus. Di kampus 3. Kamu juga prodi apa? Prodi bimbingan konseling. Semester berapa sekarang? Saat ini saya semester 5. Oh, semester 5 ya. Tadi kehujanan nggak di jalan? Enggak sih Pak, panas. Oh, panas ya. Kalau boleh tahu apa hobi yang Mbaknya senang? Hobi saya mendengarkan musik Pak. Oh, mendengar musik. Iya. Baik, sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Revatis. Saya di sini sebagai konselor dan Mbaknya sebagai konselor. Boleh tahu siapa Mbaknya? Perkenalkan nama saya Naila Pak. Naila. Iya. Kalau boleh tahu rumahnya mana Mbaknya? Rumah saya di Beringin. Oh, rumahnya di Iya. Laju dari Beringin ke Winsal 3. Ini ya Pak Laju. Berapa jam biasanya dari Beringin? Coba 30 menit Pak. Oh, 30 menitan ya. Oh, berarti nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Iya. Mbak Nela sebelumnya apakah sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah sih Pak. Oh, belum pernah. Berarti baru pertama ini ya? Iya. Oh. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling pada siang hari ini, saya akan sedikit menyampaikan asas-asas konseling, yaitu asas pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Nela terbuka saja di sini, tidak usah takut. Yang kedua asas kerelaan, yang ketiga adalah asas keterbukaan. Seperti itu Mbak ya. Kita akan melakukan sesi konseling kurang lebih sekitar 45 menit. Apakah Mbak Nela sepakat? Iya Pak, sepakat. Gimana? Sudah nyaman? Sudah Pak. Oke, siap kita mulai ya. Siap. Baiklah, sebelum kita mulai sesi konseling pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut. Berdoa selesai. Baik. Ininya Mbak Nela kesini itu bukan tanpa tujuan. Boleh diceritakan apa tujuan Mbak Nela kesini? Iya Pak, jadi itu saya itu sering merasa cemas gitu. Oh, kalau boleh tahu ketika cemas itu waktu Mbak Nela melakukan apa? Iya Pak, saya biasanya itu saya merasa cemas saat duduk sama guru gitu, terus saat ujian gitu, saya merasa cemas sekali. Oh, gitu. Terus kalau cemas itu dapat apa yang Mbak Nela lakukan selama ini? Belum pernah ngelakuin apa-apa sih Pak, ya cuma mengalir aja gitu. Oh, jadi cuma dia mengalir gitu ya? Oh, seperti itu. Gitu aja sih. Selanjutnya peristiwa apa saja sih yang sering membuat Mbak Nela cemas dan takut itu selain ujian tadi? Saya paling sering tuh ujian itu sih Pak, terus saya tuh takut nanti kalau nilai saya jelek. Oh, terus kalau saat ujian tadi kan Mbak Nela takut aja ya. Yang terlintas dalam pikiran Mbak Nela itu apa ketika ujian? Saya takut kalau nilai saya jelek, gitu. Kalau nilai saya jelek berarti saya bodoh. Oh, jadi patokan Mbak Nela itu nilai sebagai harga diri seperti itu ya Mbak ya? Oh, oke. Selanjutnya ketika Mbak Nela berpikir seperti demikian, terus cemas itu datang, terus yang dalam pikiran Mbak Nela dan Mbak Nela rasakan itu apa? Saya merasa panik gitu, terus kepikiran terus tidak fokus gitu sih Pak. Oh, terus yang Mbak rasakan seperti itu. Terus selanjutnya langkah yang ingin Mbak Nela capai itu apa sih dari sesi konseling? Saya itu pengen tidak cemas terlalu berlebihan gitu Pak. Nggak apa-apa cemas, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Oh,
Sekarang kalau saya bertanya, apakah ketika seseorang gagal dalam satu bidang, seseorang tersebut dianggap bodoh menurut Mbak Naila? Sebetulnya enggak sih Pak. Enggak ya. Terus ketika orang pintar terus mendapatkan satu nilai jelek, itu apakah tidak boleh? Boleh. Boleh ya. Berarti di sini disebutkan sebenarnya datanya itu kan dari pikiran Mbak Naila seperti itu ya. Oke. Sekarang kita ubah apa yang menjadi pikiran dan mindset Mbak Naila ke depannya akan menjadi lebih baik, terus kecemasan juga hilang, terus ketakutan juga hilang, seperti itu Mbak Naila. Allah juga kalau tahu Mbaknya agamanya sama? Islam. Alhamdulillah. Oke. Mbak Naila juga percaya kan dengan adanya dalil, adanya firman-firman Allah, percaya kan? Percaya. Oke. Saya sedikit menyampaikan firman Allah terkait dengan permasalahan Mbak Naila tadi. Tadi Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi ala dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati Mbak Naila akan menjadi tenang. Jadi ketika Mbak Naila merasakan cemas, takut, ingat Allah. Seperti itu. Terus bisa lagi dibantu dengan zikir. Apakah Mbak Naila pernah melakukan zikir? Jarang-jarang sih Pak. Mungkin saat itu sholat saja. Oh, saat itu sholat saja. Mungkin bisa ditambahkan ketika Mbak Naila merasakan cemas, takut, itu bisa merefleksikan diri atau mencari ketenangan dengan berzikir. Itu juga bisa menguatkan hati, menguatkan mental, tenang juga seperti itu. Baik, apakah Mbak Naila mau saya pandu untuk berzikir dan mencari ketenangan? Mau Pak. Mau? Banyak Pak saya. Jadi saya tarik nafas, berjalan pelan, lepas, tarik nafas, berjalan, lepas. Jadi tarik nafas dulu, panjang, lepas, sampai relax. Baru kita melakukan zikir seperti ini Mbak ya. Dan zikirnya bacaannya juga simpel, cuma subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang. Ayo, kita nafas dulu. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Seperti itu ya Mbak Naila. Jadi bisa lagi ketika Mbak Naila terasa takut, terasa cemas. Tadi pertama bisa mengingat Allah, yang kedua bisa merefleksikan diri dengan berzikir, atau juga bisa membacakan sholawat juga bisa. Seperti itu Mbak ya. Tarik nafas, tenang, bisa dengan cara memejamkan mata atau mata dibuka nggak apa-apa. Senyamannya Mbak Naila aja. Seperti apa? Seperti itu Mbak Naila. Oke, nah sekarang kita ubah apa yang menjadi mindset Mbak Naila terkait kecemasan, ketakutan Mbak Naila itu. Kalau boleh saya, setelah sesi counseling ini apa yang Mbak Naila rasakan sekarang? Sedikit lebih tenang sih Pak. Sedikit tenang ya Mbak ya, tentunya Mbak ya, dibandingkan tadi ya. Baik, saya menambahkan penguat dalam surat Al-Insyirah juga Allah berfirman dalam ayat 5 dan ayat 6, yaitu yang berbunyi fa'inamal rasulullah imamal rasulullah, sesungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi apapun kesulitan dalam hidup kita itu pasti setelah Allah memberikan kemudahan. Seperti Mbak Naila, ketika Mbak Naila dalam kesulitan seperti sekarang itu harus pantang menyerah, seperti itu Mbak ya. Oh iya Pak, siap. Kita ubah mindsetnya agar kedepannya menjadi lebih baik dan menjadi pikiran-pikiran Mbak Naila itu menjadi lebih positif. Seperti itu ya Mbak ya. Iya Pak. Oke. Apakah ada yang ingin Mbak Naila sampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup. Sudah cukup ya Mbak. Oke. Kalau sudah cukup, kita cukupkan sesi konseling pada siang hari ini. Mungkin kalau nanti sampai di rumah ada pikiran atau tadi di sini belum sempat disampaikan, nanti bisa disampaikan lewat via saya. Nanti
sesi konseling berikutnya kita bahas lagi dan kita evaluasi terkait program kita ini. Apakah Mbak Naila bersedia untuk mengikuti sesi konseling berikutnya? Bersedia Pak, 2 minggu lagi saya sini. Oh iya, siap. Nah, ini kabar ya saya, insya Allah saya siap. Semoga bisa mencapai progres yang baik ya Mbak ya terkait agenda kita dalam hari ini. Mungkin kita cukupkan dulu sebelum kita tutup sesi konseling pada siang hari ini. Malah kita berdoa terlebih dahulu agar saat perjalanan pulang nanti Mbak Naila juga diberikan keselamatan, terus apa yang menjadi problem Mbak Naila bisa terselesaikan seperti itu Mbak ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak ya. Sampai bertemu di sesi konseling berikutnya. Terima kasih Mbak. Ya.